Yo, selamat datang di podcast gue, di podcast pertama ya. Ya, kita coba-coba aja lah di podcast cerita dewasa. Apa sih podcast cerita dewasa? Intinya di podcast ini gue akan menceritakan mitos-mitos atau cerita yang pastinya hanya boleh didengarkan oleh orang dewasa. Anak kecil, tolong skip dulu ya. Nah, di episode pertama ini gue mau membahas mitos-mitos di malam pertama. Iya, siapa yang udah pernah malam pertama? Atau ada yang lagi malam pertama sekarang? Apa sih malam pertama? Malam pertama biasanya istilah yang digunakan untuk pengantin baru ya. Yang paginya akad nikah, siangnya resepsi, malamnya malam pertama. Ingat, malam pertama, bukan malam reuni. Nah, hari ini gue akan bahas mitos-mitos di malam pertama. Ini gue ngambil dari internet, jadi ini kita saling sharing aja ya. Gue aja masih belajar sih, dan semoga aja apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat buat yang teman-teman dengar semua. Nah, benarkah malam pertama selalu menjadi malam yang paling menegangkan bagi pengantin baru? Apanya tuh yang tegang? Tak jarang anggapan tentang malam pertama yang dimiliki calon pengantin tergolong keliru, sehingga beredar mitos-mitos di kalangan masyarakat. Nah, terutama tentang hubungan seks. Nah, ini ada mitosnya nih. Yang pertama, katanya selalu menyakitkan. Biasanya mitos ini menghantui kaum perempuan karena mereka sudah lebih dulu khawatir bahwa alat kelaminnya tak mampu menampung penis yang besar. Wow, sebesar apa nih? Sebesar gaban jangan-jangan. Nah, faktanya ini tuh salah men. Hubungan seks yang pertama kali dilakukan tak selalu menimbulkan rasa sakit bila yang bersangkutan sudah mempelajari seksualitas sebelum menikah. Ini artinya bukan nge-seks dulu sebelum nikah ya. Tolong jangan diartikan seperti itu ya teman-teman. Rasa sakit biasanya terjadi karena respon seksual belum terjadi secara sempurna padanya. Vagina masih terlalu kencang sehingga belum siap menerima penetrasi. Nah, ketika ada rangsangan, respon seksual akan muncul berupa ereksi pada pria, dan pada perempuan terjadi ya begitulah agak-agak basah sedikit ya. Nah, bila vagina belum melunak tapi sudah dipenetrasi, itu pasti kaget men. Gitu kan. Akan timbul rasa sakit pada perempuan. Inilah yang menimbulkan rasa trauma. Selain itu, pemaksaan seperti ini bisa membuat mulut rahim pecah. Anjay, mulut rahim sampai pecah, itu segede apa itu alat kelaminnya? Nah, yang kedua nih, penentu keberhasilan. Mr. P lagi. Malam pertama sering dianggap sebagai penentu keberhasilan dalam berhubungan seks. Ketika timbul kekecewaan, misalnya karena pengalaman buruk saat SMP, biasanya memang mempengaruhi perasaan saat hubungan seks berikutnya. Nah, pengalaman buruk ini antara lain ejakulasi dini alias EDI atau sakit yang dialami perempuan saat penetrasi. Bisa jadi pengalaman ini akan kembali terbayang saat berhubungan. Sama halnya bila ternyata hubungan seks pertama itu berjalan menyenangkan. Nah, faktanya malam pertama bukanlah penentu keberhasilan dalam hubungan seks selanjutnya. Ketiga nih, ejakulasi dini selalu terjadi saat malam pertama. Faktanya itu tidak selalu terjadi, katanya gitu menurut Dr. Nugroho. Ejakulasi dini terjadi akibat gairah yang terlalu tinggi dan foreplay yang kurang. Makanya bro, sebelum main pemanasan dulu, kayak olahraga aja, kita harus pemanasan dulu agar bisa maksimal gitu kan. Padahal sebetulnya gairah ini bisa dikendalikan bila pengetahuan seksualitas yang dimiliki suami tidak memadai. Wah, ini kepada para calon-calon imam, calon-calon suami, sebelum nikah setidaknya belajar nge-seks dulu ya, teori dulu maksudnya. Nah, ejakulasi dini bisa saja terjadi, ini wajar terjadi dan bukan petanda buruk. Nah, yang keempat nih, sehebat adegan film biru. Film biru kan biasanya sampai berjam-jam gitu ya, 2-3 jam, padahal hasilnya cuma 10 menit guys. Nah,
Film biru banyak memberi kesan berhubungan seks yang indah, heboh, bisa penetrasi dengan foreplay singkat atau bahkan tanpa foreplay, dan bisa penetrasi dalam waktu lama. Anjir. Nah, faktanya tidak selalu seperti itu, kawan. Belajar seks dari film biru bahkan tidak dianjurkan karena adegan yang disungguhkan tidak runut. Itu bukan pembelajaran seks yang baik, sebab masing-masing pihak atau pasangan butuh ketenangan, belayan, tidak terburu-buru, dan penyelesaian psikologi yang baik, katanya. Apalagi perempuan penuh dengan perasaan. Ada kalanya sebelum berhubungan, sebagian perempuan ingin ngobrol, ingin chit-chat, ingin main TikTok, terserah ya. Mereka ingin dibelai dulu, ingin dirangsang dulu. Nah, katanya gitu. Perlu diketahui, respon seksual yang baik pada wanita harus lengkap, dan ini butuh waktu lama, yaitu sekitar 30 menit. Berarti foreplaynya sekitar 30 menit. Ya lumayan standar ya, foreplay 30 menit, mainnya 10 menit ya. Jadi total 40 menit, lama juga. Nah, yang terakhir nih, yang kelima nih. Seks di film biru adalah ideal. Faktanya, anggapan ini menyesatkan. Sebab adegan di film biru kebanyakan hanya rekaan. Ya sama aja kayak kita nonton film. Itu semuanya rekaan, terlihat nyata, tapi sebenarnya itu hanya tipu belaka. Ya, apabila suami menganggap ukuran alat kelamin yang ideal adalah yang besar, seperti di film-film yang diperkenalkan orang barat tentunya, yang notabene bertubuh besar, kekar gitu kan, ukuran kelaminnya gede, panjang gitu kan, dibanding orang Indonesia yang posturnya kecil-kecil. Sebaiknya sebelum menonton film biru, pengantin baru sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seks, sehingga mereka lebih bijak menyikapi adegan yang disuguhkan dan bisa memilah hal-hal yang baik. Cukup itu saja teman-teman, 5 mitos di malam pertama bagi teman-teman yang akan menunaikan malam pertamanya. Selamat menikmati, selamat unboxing, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast saya di episode pertama ini. Walaupun isinya ya mungkin bisa bilang antara ada faedah atau unfaedah. Hope you like it. Thank you. Bye.